Terima kasih saudara yang masih setia menyaksikan Sahur Time. Di segmen ini Kiai Haji Misbahul Munir akan menjawab pertanyaan dari saudara-saudara di rumah yang sudah mengirimkan melalui WhatsApp. Namun sebelum menjawab pertanyaan, saya mengingatkan kembali untuk mengajak saudara di rumah berdonasi di dakwah peduli COVID-19. Nantinya donasi itu akan diberikan kepada para guru ngaji, santri, majelis ta'lim, dan pesantren yang terdampak COVID-19. Yang ingin berdonasi bisa transfer atau melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Selain donasi, Anda juga bisa menyalurkan zakat melalui NU Karla Jisnu di nomor rekening yang tertera di layar televisi Anda sebesar Rp35.000 per individu. Nah, saudara sekalian, pagi ini kita kedatangan tamu yang istimewa, yakni pengasuh Pondok Pesantren Ayatul Rahman Bogor, Ibu Nyai Dr. Hajah Lili Umi Kulsum. Silakan Ibu Nyai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam orang. Sehat Bu Nyai. Ya. Salam. Sehat Bu. Alhamdulillah, Ya. Kang Amin. Silakan duduk Ibu. Lancar perjalanan Ibu. Alhamdulillah, kan PSBB. PSBB, jadi lancar. Nah, saudara sekalian, Ibu Nyai Dr. Hajah Lili Umi Kulsum ini adalah pengasuh Pondok Pesantren Ayatul Rahman Bogor. Santrinya masih ada Ibu? Masih utuh, nggak kemana-mana. Jadi santrinya belum bisa dipulangkan dan karena sudah terkena PSBB, jadi beliau mengasuh banyak santri yang belum bisa pulang kampung. Nah, Ibu Lili, mungkin bisa disampaikan ke pemirsa tentang bagaimana peranan ibu atau peranan perempuan-perempuan mestinya itu ketika dalam masa pandemi seperti ini. Saya sebagai perempuan, kalau tadi mengangkat sebagai perempuan, ini kesempatan kita untuk menghidupkan kembali fungsi rumah. Menghidupkan kembali fungsi rumah, bagaimana membuat rumah ini nyaman ya seperti baiti jannati ya. Ada kenyamanan, ada ya semua anggota keluarga di situ meskipun nggak keluar itu enak di situ. Enak ya. Jadi dari sisi ekonomi perempuan ini ya kuncinya. Apalagi pada bulan Ramadan yang kalau situasi normal Kang Amin, mungkin Kang Amin nggak pernah ke pasar ya. Pasar itu full ya. Tetapi ini kita harus mematuhi para ibu-ibu, mematuhi kalau toh kebutuh, ya kita harus perempuan bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Yang namanya buka pasti butuh sebuah makanan. Tetapi sebatas apa itu ada batasnya. Iya. Terus ini akan semakin perempuan akan semakin manajernya itu semakin kuat nanti menjelang Lebaran. Ya, Lebaran ini biasanya semakin besar kebutuhannya. Iya. Dan juga termasuk semakin besar keinginannya. Nah, bagaimana sih Bu cara menekan keinginan-keinginan itu Ibu? Biar memprioritaskan kebutuhan itu. Iya, ini yang kadang seseorang, ya saya juga perempuan, normal juga ya. Sebenarnya tahu ya, sebenarnya harus tahu mana membedakan kebutuhan dan keinginan gitu ya. Kalau kita kebutuhannya kan sandang, pangan, papan. Sebenarnya butuhnya sampai di mana sih gitu. Tetapi karena manusia itu ada nafsu, ya nafsu inilah yang akan terus menumbuhkan keinginan. Maka ya adanya puasa itu dibantu puasa ya. Ini salah satu upaya untuk pengendalian hawa nafsu sehingga ketika akan memiliki keinginan sesuatu kita bisa menghitung-hitung lagi ini benar-benar kebutuhan atau keinginan atau ingin keluar kemana ya termasuk sampai pulang kampung. Ini ya saya juga setiap tahun biasanya juga pulang ke Jawa Timur ya tetapi ini Insya Allah tahun ini tetap diam aja di Parung ya. Kita akan menikmati ya suasana itu kita yang bisa menciptakan. Baik, Pak Kiai, terkait tadi
agar tidak pulang. Banyak santri yang masih pulang, banyak orang yang memaksakan pulang. Apakah itu termasuk bagian dari kalau sampai ada yang pulang terus nularin orang yang di rumah jauh gitu kan, padahal sehari-hari dia di kota lain gitu. Apakah itu termasuk bagian dari Dhuhrul Fasadu tadi itu, Kiai? Iya. Jadi apa yang diingatkan oleh Ibu Nyai tadi benar. Kita harus atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, kalau kita melanggar tentu ada resiko, Kang Amin. Dan akan membuat kerusakan pastinya. Ini penting untuk ditanamkan, jangan sampai dibentur-benturkan. Oh, saya percaya kepada Allah. Saya yakin Allah yang menentukan hidup mati. Kemudian lantas kita tidak mengikuti protokol. Itu konyol namanya. Karena bagaimanapun juga ketika mengikuti apa yang menjadi aturan pemerintah juga mengikuti apa yang dianjurkan oleh Allah. Allah kan menganjurkan kan? Ya. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Ya, Kiai. Nah, kalau kita tidak taat, maka terjadilah apa yang saya sampaikan tadi. Akibat ulah segelintir manusia bisa menyebar kemana-mana. Nauzubillah, Kang. Alhamdulillah min dzalik. Baik, Ibu Lili, terkait dengan cara mentaati dan lain sebagainya itu kan butuh kesabaran. Nah, tips-tips untuk agar kita bisa bersabar itu gimana? Untuk ibu-ibu barangkali ada spesial tip gitu, bagaimana cara bersabar gitu. Iya. Iya. Jangan-jangan saya termasuk yang nggak sabar. Iya. Makasih Kang Amin. Ini kembali kepada, saya tarik agak ke belakang ya, kembali pada penciptaan manusia ini. Di dalam diri manusia itu memang ada dua, yaitu hati nurani dan nafsu. Ya, ini terkait dengan proses penciptaan manusia yang dari tanah liat dan ruh ilahi. Dan nafsu ini semua manusia juga pasti ada nafsunya, termasuk perempuan gitu. Kalau dikaitkan dengan sabar, sebenarnya sabar itu kan juga bukan sebuah nilai yang dimiliki oleh orang Islam saja, gitu kan? Itu sebuah etika-etika ya universal, semua juga tahu harus sabar. Tetapi bagaimana penerapannya itu selalu kembali kepada individunya untuk menekan hawa nafsunya, gitu kan? Ya sabar apa saja itu gitu ya. Tetapi sabar itu bukan menunjukkan yang lemah. Tidak identik orang sabar itu berarti lemah, tidak kuat apa-apa. Tetapi tidak melakukan sesuatu yang itu akan merugikan orang lain. Jadi kembali ke perempuan. Jadi seorang ibu bisa melihat gitu kan, mana kemaslahatan, mana kemadorotannya itu. Dan ini nilai kesabarannya itu adalah sekali lagi kembali kepada individunya untuk menekan hawa nafsu dan mempertimbangkan madorot, kemaslahatan, keinginan, kebutuhan yang tadi saya katakan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Lili dan Pak Kiai. Itu karena kita berjanji kepada para pemirsa untuk segmen ini kita akan membacakan pertanyaan di WhatsApp, Pak Kiai. Ya. Jadi meskipun perbincangan kita sangat menarik, kita jeda sebentar. Yakni ada pertanyaan dari Bapak Sawilah di Brebes. Ya. Apakah orang yang bertobat dari dosa, jika ia sudah bertobat lalu ngulangi dosanya itu, apakah dituliskan dosa lamanya kembali atau bagaimana itu, Kiai? Terima kasih Kang Amin. Jadi ini namanya tobat sambel ini. Ya, tobatnya angot-angotan. Tapi kalau ditanya apakah orang tobat dicatat kembali dosa yang lalu, Rasulullah bersabda begini Kang Amin. At-taib minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang tobat dari satu dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Ya untungnya, Bu Nyai Lili, Allah itu maha pemaaf. Kok andaikan kita berulang-ulang melakukan kesalahan, istighfar lagi, habis ini kesalahan lagi, istighfar lagi, sampai 70 kali melakukan kesalahan, itu tidak disebut orang yang selalu melakukan dosa. Masih dimaafkan maksudnya. Beda kalau saya misalnya salah ke Kang Amin misalnya. Gak usah 70 kali. Ya, gak usah 70 kali. 3 kali tak sentil kupingnya Kang Amin. Maaf Kang Amin. Ya saya maafin Pak Kiai. Besoknya sentil lagi. Maaf Kang Amin. 2 kali. Kiai ini ngelunjak. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang saja masih dimaafkan. Cuma jangan dimudah-mudahkan ya.
Jangan digampangin. Jangan ya. digampang-gampangkan. Ini bagi orang yang putus asa dikasih obat macam begini Kang Amin. Oke. Tapi ingat adabnya Allah itu pedih ya. Jangan sampai kita meremehkan dosa. Yang meremehkannya itu yang menyebabkan kita dianggap dosa besar. Oke. Itu Kang Amin. Baik, para pemirsa sekalian, saya mengingatkan kembali lagi bagi saudara yang ingin berdonasi untuk para guru ngaji, santri, majelis taklim dan pesantren yang terdampak COVID-19, bisa didakwah peduli COVID-19 dengan melalui rekening BCA 29120900915 atau bisa juga melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Selain donasi, Anda juga bisa menyalurkan zakat melalui NU Care Lazisnu di nomor rekening yang tertera di layar televisi Anda sebesar Rp35.000 per individu atau zakat mal dihitung masing-masing. Nah, saudara sekalian, perbincangan kita akan sangat menarik di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, Sahur Time segera kembali.